Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Aulia dengan NIM 11112405669. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya yaitu hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama yaitu ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengembalian keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengembalian keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan, hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi juga dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, demokrasi juga ada di dalam Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dengan mengutamakan musyawarah, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong, serta menjalin keadilan sosial dan hak asasi manusia sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Berbeda dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu, demokrasi Pancasila juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap keputusan politik, kebijakan publik maupun aktivitas pemerintahan harus berpijak pada nilai atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian di Indonesia. Nah, selanjutnya juga ada demokrasi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah demokrasi konstitusional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang intinya tuh kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, namun dijalankan berdasarkan hukum dan aturan yang tertuang dalam konstitusi. Selanjutnya yaitu ada landasan yuridis dan prinsip utama. Yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti rakyat adalah sumber kekuasaan, namun cara menjalankannya harus sesuai dengan aturan atau aturan mainnya, yaitu disebut konstitusi. Yang kedua itu ada negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3. Demokrasi kita itu bukan demokrasi tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hukum, yaitu disebut rule of law yang untuk mencegah kesenang-wenangan. Yang terakhir ada musyawarah mufakat, berdasarkan sila keempat Pancasila. Demokrasi itu di Indonesia itu mengutamakan hikmat atau kebijaksanaan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat, bukan sekedar kesenangan suara mayoritas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Nazwa Aulia. Yang pertama, pada halaman 7, hakikat demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial. Berbeda dengan sistem demokrasi lainnya, demokrasi ini bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tertuang dalam Konstitusi Bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara operasional, hakikat demokrasi Pancasila menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut prosedur konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk menjamin agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan yang dapat memicu kesewenang-wenangan dari aparatur negara.
Diterapkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, yaitu checks and balance yang digagaskan oleh Montesquieu. Yang kedua ada selanjutnya di halaman 8 ciri-ciri demokrasi Pancasila. Berikut pemaparan dari saya. Yang pertama ada musyawarah untuk mufakat yang merupakan ciri pokok dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan diskusi bersama demi kepentingan seluruh rakyat, bukan sekedar pemungutan suara atau voting. Asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, kehidupan bernegara didasarkan pada semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan baik golongan ataupun kaum. Yang ketiga ada nasionalisme religius, yang dimana penyelenggaraan demokrasi yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral bagi kehidupan politik. Selanjutnya yang terakhir ada keseimbangan konstitusional, penghargaan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia, yang artinya setiap orang memiliki hak yang melekat di dalam dirinya masing-masing dan harus dilindungi oleh negara. Yang kedua ada penerapan mekanisme check and balance untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin keadilan hukum. Yang terakhir, untuk konstitusi keselarasan mutlak antara hak individu dengan tanggung jawab sosial. Mari kita lanjut ke halaman 9, yaitu ada studi kasus kecurangan pemilu di Barito Utara. Kecurangan pemilu di Barito Utara didominasi oleh praktik politik yang money politik yang terstruktur dan masif selama pilkada berlangsung. Pelanggaran berat ini terbukti secara hukum setelah Mahkamah Konstitusi menemukan fakta di persidangan bahwa suara pemilih dihargai 6.500.000 dan 16 juta. Janji keberangkatan umroh hingga pemberian yang sebesar 60 juta untuk per satu keluarga dari tim pasangan calon. Karena transaksi fantastis tersebut melibatkan pasangan calon secara langsung atau melalui pembiaran terhadap tim sukses, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah bersejarah dengan mendiskualifikasi seluruh calon pasangan bupati yang bertanding. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan tersebut, Mahkamah Konstitusi melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU dengan menyertakan pasangan calon yang baru, sementara Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP turut memeriksa jajaran Bawaslu dan KPU setempat terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus ini. Dan selanjutnya yang terakhir dari bagian saya adalah slide ke-10, pelanggaran studi kasus. Pelanggaran pertama terhadap sila Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembelian suara merusak esensi kedaulatan rakyat. Transaksi ini mengganti hikmat kebijaksanaan pemilihan menjadi transaksi material, transaksi yang kotor. Yang kedua ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan kesetaraan hak dalam politik. Praktik politik money membuat konsistensi hanya bisa dimenangkan oleh pemilik modal yang besar. Selanjutnya yang ketiga ada pelanggaran terhadap asas pemilu, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana asas jujur. Di asas jujur, manipulasi pilihan rakyat menggunakan uang bernilai jutaan rupiah itu mencederai kejujuran proses kompetisi yang seharusnya adil dan bersih. Yang B, asas adil, menciptakan iklim kompetensi yang tidak seimbang dan merugikan prinsip kesetaraan antar kontestan pemilu. Jadi di sini dari awal saja sudah jomplang antara calon yang satu dengan calon yang lain. Yang terakhir yang C, asas bebas pemilih. Pemilih kehilangan kebebasan nuraninya dalam menentukan pimpinan karena adanya paksaan ekonomi dan transaksi uang, sehingga seseorang terpaksa untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan uang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke rekan saya yang akan menjelaskan materi lebih lanjut. Saya Bintang Safi Putra Sisi dengan NIM 111250117. Saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi sikap demokrasi. Yang pertama ada menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi atau bermusyawarah. Yang kedua ada ikut musyawarah untuk mufakat, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama, lalu mematuhi aturan yang berlaku, menjalankan tata tertib sekolah, hukum, peraturan masyarakat.
Lalu bersikap toleransi, menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat. Lalu ada pun contoh dalam kehidupannya, seperti dalam kehidupan keluarga, musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga secara adil, di sekolah, pemilihan pengurus kelas, atau OSIS dengan jujur dan terbuka, di masyarakat, aktif dalam rapat, di negara berpartisipasi dalam pemilu. Keterampilan dan hak asas. Terampil bertindak demokratis berarti menjunjung tinggi martabat manusia sebagai pilar penegakan HAM. Dialog kritis, berargumen berdasarkan data, logika yang sehat. Toleransi, menghargai keragaman suku, ras, dan agama. Taat hukum, menjadikan hukum sebagai rujukan tertinggi dalam bertindak. Empati sosial, peduli terhadap hak-hak kelompok minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raja Asranggara. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Adapun bagian yang akan saya jelaskan meliputi hubungan demokrasi dengan HAM, tantangan demokrasi di Indonesia, serta kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Jadi pada slide ini kita membahas hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan juga saling mendukung satu sama lain. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta menentukan pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum. Sementara itu, HAM berfungsi melindungi martabat dan hak setiap individu agar tidak dirugikan oleh kekuasaan maupun kelompok mayoritas. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pelindungan HAM diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kehendak mayoritas, tetapi juga menjamin hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat harus selalu berjalan dengan seiring penghormatan terhadap HAM, sehingga kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat tetap berada dalam koridor hukum dan juga penghormatan terhadap sesama. Selanjutnya adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Jadi meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu kita hadapi. Tantangan pertama adalah money politik atau politik uang. Praktik ini dapat merusak kualitas demokrasi karena pemilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada kualitas visi dan juga program calon, melainkan pada imbalan materi yang sudah diberikan. Tantangan kedua adalah polarisasi digital, yaitu maraknya penyebaran hoax dan juga disinformasi melalui medsos. Kondisi ini dapat memicu perpecahan, memperkuat konflik antar kelompok, serta mengurangi kualitas diskusi publik dalam kehidupan demokrasi. Tantangan ketiga adalah apatisme politik, yaitu menurunnya minat dan juga kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap proses politik dan juga lembaga demokrasi. Jika kondisi ini terus terjadi, maka partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi akan semakin rendah. Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan politik yang baik, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang tegas agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan juga berkualitas. Terakhir, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang NKRI 1945 dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pelaksanaannya mengutamakan musyawarah mufakat, keadilan, gotong royong, serta keseimbangan antara hak dan juga kewajiban warga negara. Selain itu, demokrasi juga memiliki hubungan yang erat dengan pelindungan HAM dan juga prinsip negara hukum. Namun dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti money politik, penyebaran hoax, dan juga disinformasi serta rendahnya partisipasi masyarakat. Karena itu, diperlukannya kesadaran dan juga partisipasi aktif dari seluruh warga negara
untuk menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang NRI 1945. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.